Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, kita dari pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah keluarga Imran ya, sebahagian yang menceritakan kondisi bagaimana istri daripada Imran. Dan kita juga sudah membahas ayat yang sudah kita baca tadi, kisah tentang Nabi Zakaria. Ya, di mana Nabi Zakaria diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala di usianya yang ke-90 tahun. Ya. Di mana beliau tidak pernah letih dan bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keturunan yang disebutkan di dalam Quran surah Maryam. Ya. Nabi Zakaria sendiri menyebutkan bahwa dirinya dalam kondisi pada saat itu adalah kondisi yang sudah sangat tua, rambutnya beruban, tulangnya juga sudah lemah, dan yang paling kondisi di mana istri daripada Nabi Zakaria sudah menopause, sudah tidak bisa punya anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah itu melakukan sesuatu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melihat apa hikmah dari dua kisah yang pernah kita bahas itu. Ya. Kisah istri dari Imran dan kisah dari Nabi Zakaria. Ya. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari keluarga Imran, yang pertama, hendaklah bagi setiap muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Coba bayangkan jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyandarkan keluarga Ali Imran dengan keluarga para nabi dan para rasul. Ya. Di mana Imran ini sendiri adalah bukan dari kalangan seorang nabi ataupun rasul, tapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dan memuliakan keluarganya. Karena ternyata yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Imran saja, tapi istrinya, anaknya, cucunya juga semua termasuk di antara orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah keluarga ini menjadi keluarga teladan yang sudah seyogianya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman mengambil pelajaran yang berharga dari keluarga Imran ini. Ya, maka hikmah yang pertama yang kita dapat memetik daripada kisah ini adalah hendaknya di antara seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada kemuliaan kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Al-Hujurat. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah di antara orang-orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas, Allah tidak membeda-bedakan di antara suku ataupun
asal usul seorang, mau dia berkulit putih, berkulit agak coklat, ya kan, semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakan di antara mereka hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada keluarga Imran, karena keluarga Imran merupakan di antara keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-Tabari menyebutkan di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi daripada maksiat. Bukanlah yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Jemaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu kemuliaan itu bagi orang-orang yang menginginkan. Ya. Tergantung kita, apakah kita bisa menjadi orang yang bertakwa atau tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan cita-cita setiap orang yang beriman. Tidak ada di antara orang yang beriman melainkan menginginkan keridhaan Allah, menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kemuliaan di sisi manusia. Ya. Meskipun manusia seluruh dunia ini ridho kepada kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita, untuk apa hidup ini? Ya. Harta yang kita miliki, ya, pasangan yang kita miliki, anak yang kita miliki, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita, maka hidup yang kita jalani adalah di antara hidup yang sia-sia. Ya. Tapi misalnya ketika orang-orang mungkin membenci kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka tidak mengapa orang membenci kita. Mungkin orang membenci kita karena, ya, hal-hal yang memang tidak pantas untuk seseorang, ya, menceritakan daripada kekurangan misalnya orang lain, sehingga dia menceritakan keburukan kita misalnya yang dia ketahui dan terus diulang-ulang, sehingga kita menjadi orang yang dibenci di sekelilingnya. Ya, kan ada orang-orang seperti itu, jamaah sekalian. Ada orang yang baru mulai berhijrah, ya, mulai memahami Al-Quran, mulai memahami hadis, kemudian dikucilkan di sekitarannya. Tidak apa-apa kita dibenci oleh sekitaran kita gara-gara kita mempelajari agama ini. Tapi yang penting kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang itu selalu melihat daripada kekurangan diri kita, jemaah sekalian, tidak pernah melihat kelebihan kita. Ya. Dan ini juga bukan sesuatu yang kita harapkan dari manusia. Ya. Meskipun kita mendapatkan beribu-ribu ridho dari manusia, tapi kalau kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa hidup ini? Ya. Dan juga jemaah sekalian, banyak di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang mulianya orang-orang yang bertakwa. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi aqram? Kata sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah? Kata beliau, qal akramuhum indallahi atqahum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian itu. Jadi tidak ada perbedaan antara Arab dan bukan Arab. Tidak ada perbedaan di antara orang yang berambut lurus dengan orang yang berambutnya keriting. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan di antara kita, yang membedakan di antara orang-orang yang beriman adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia adalah seorang budak, misalnya seperti Bilal, ya, seorang budak, jemaah sekalian, kemudian dimerdekakan, akan tetapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, suara kakinya, suara terompaknya sudah terdengar di surga.
Ya, dia seorang budak, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qala laisa an hadza nas'al. Kata sahabat, bukan yang seperti ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan qal fa akramun nas Yusuf. Ya. Maka orang yang paling mulia kata Nabi adalah Nabi Yusuf. Ya. Kenapa demikian? Karena Yusuf adalah Nabiullah kata Rasulullah. Ibnu Nabiullah, ibni Nabiillahi, ibni Khalilillah. Karena Yusuf itu adalah Nabi Allah dan anak daripada Nabi Allah dan cucu dari Nabi Allah dan juga apalagi di atasnya cucu. Ya. Buyutnya adalah kekasih Allah. Yusuf adalah Nabi Allah. Bapaknya siapa? Zakaria. Yakub. Kakeknya Ishak. Buyutnya Ibrahim, Khalilullah. Maka Nabi mengatakan orang yang paling mulia adalah Yusuf. Karena kenapa? Karena dia adalah seorang nabi, bapaknya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, dan juga buyutnya seorang boyat nabi. Kemudian sahabat mengatakan, qala laisa an hadza. Bukan yang ini yang saya maksud ya Rasulullah. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah engkau bertanya kepadaku tentang orang-orang Arab? Dia bilang. Kata sahabat itu mengatakan, qalu na'am, ya. Kami mengatakan, iya, di kalangan orang Arab ini siapa yang paling mulia? Kata Rasulullah, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang paling terbaik di antara kalian kalangan orang-orang Arab adalah orang-orang yang di masa jahiliyah, ya, orang-orang yang baik di masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam dan dia termasuk orang-orang yang baik apabila dia termasuk orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham agama. Ya. Ya, orang-orang yang bertakwa, kembali lagi. Ya. Jadi tidak ada yang membedakan di antara mereka, antara sahabat-sahabat Nabi, ya, kecuali ketakwaan di antara mereka. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain jemaah sekalian, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amalan kalian. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Dzarrin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzur fa innaka laysa bi khairin min ahmar wala aswad illa an tafdulahu bittaqwa. Ya, lihatlah, engkau tidak akan baik dari orang-orang yang berkulit merah atau yang berkulit hitam sampai engkau mengungguli mereka dalam ketakwaan. Jadi jamaah sekalian, ketakwaan itu menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan harta, bukan dengan tampang seseorang, ya, bukan dengan warna kulit, bukan dengan nasab keturunan, bukan. Tapi ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah di antara orang-orang yang beriman, ya, berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian jemaah sekalian, hikmah selanjutnya, pembelajaran yang dapat kita petik daripada keluarga Imran ini, di dalam Quran surah Ali Imran disebutkan tentang kisah istri Imran. Ya, kalau tadi suaminya adalah termasuk orang-orang yang bertakwa, karena Imran merupakan pemimpin, ya, dari kalangan mereka. Kemudian di situ diceritakan tentang kisah daripada istri Imran yang termasuk di antara istri yang salihah, yang dia juga
memiliki pemahaman agama yang baik. Maka inilah pentingnya seorang perempuan atau seorang istri memahami agamanya. Karena ketika seorang wanita tidak memahami agama, maka dia akan terjerumus kepada tipu daya daripada perasaannya sendiri. Karena seorang perempuan itu selalu mendahulukan perasaannya. Ya. Maka agama akan menjadi kendali dia agar tidak terjerumus kepada perasaan-perasaan yang dapat mendatangkan keburukan di dalam rumah tangganya atau keburukan daripada dirinya itu sendiri. Maka hikmah yang dapat kita petik dari istri Imran, hendaklah seorang istri menjadi pendukung suaminya dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami itu bukan malaikat juga. Maka hendaklah menjadi istri yang dapat memberikan nasihat kepada suaminya. Dan seorang suami tidak boleh angkuh dan egois ketika ada seorang istri yang menasihati suaminya. Apabila itu benar, maka hendaklah di antara suami berfikir, karena apa yang disampaikan oleh istrinya, kalau dia berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terima. Ya. Dan mungkin juga seorang perempuan hendaklah berbicara dengan adab. Karena seorang suami ditakdirkan sebagai seorang pemimpin, maka hendaklah kalian berbicara selayaknya kepada seorang pemimpin, bukan kepada seorang anak. Ya. Kadang-kadang seorang istri bicara kepada suaminya seolah-olah suaminya itu anaknya dia. Ya. Bahkan ada seorang istri yang memukul suaminya. Nauzubillahi min zalik. Ya. Atau mungkin banyak hal-hal yang lainnya. Maka hendaklah di antara hikmah yang dapat kita petik, kita mengambil hikmah daripada istri Imran ini. Dia membantu suaminya dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penasehat dia dan menjadi madrasah pertama untuk anaknya. Seorang perempuan menjadi madrasah. Madrasah itu apa? Sekolah. Ya, sekolah pertama sebelum dia masuk kepada sekolah yang ada di luar rumah, maka sekolah yang harus seorang anak yang harus dia tahu adalah dari rumahnya dia. Ya. Kalau seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai ataupun seorang ulama tidak bisa menasihati anak-anak kalian ketika anak kalian ada dalam rumah, tidak mungkin kita mengetuk pintu-pintu kalian untuk menasihati anak-anak kalian. Tapi yang memberikan nasihat kepada anak-anak kalian adalah istri dan ayahnya. Kenapa sekarang ini banyak anak-anak yang berani, bahkan di satu daerah, ya, ada suatu tempat yang hampir semuanya menikah dalam usia yang muda. Bukan karena menjaga kehormatannya, tapi karena perempuan-perempuan itu, anak-anak perempuan itu sudah hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus dinikahkan. Ya, banyak itu. Pernah dengar beritanya itu? Sampai pemerintah mendesak pemerintah untuk mengizinkan menikah di bawah umur. Coba bayangkan jamaah sekalian. Ya. Apa akibatnya? Salahnya di mana? Ya dari orang tuanya. Ketika ada laki-laki yang datang ke rumah meminta izin untuk membawa anak perempuannya, orang tuanya tidak merasa gelisah, tidak merasa, diizinkan aja, ya pergi saja. Paling-paling yang pulang jangan lat ya. Ya, jam sekian harus pulang ya. Tapi apa yang mereka lakukan di sana? Ya. Maka hendaklah sebagai orang tua menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya, mendidik mereka, ya. Dan juga terkhusus bagi seorang wanita itu hendaklah menjaga daripada lisannya. Coba ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang istri Imran, ya, bahkan sebelum anaknya itu lahir, ya, istri Imran sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak yang ada di dalam rahimnya itu menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika anaknya itu lahir, didoakan, dimohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diganggu oleh setan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fataqabbalaha. Allah mengabulkan doa-doa daripada istri Imran itu.
sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak keturunan daripada Maryam itu, dan termasuk Maryam itu sendiri adalah di antara manusia yang tidak diganggu oleh setan. Ya. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas ya. Jadi seorang anak itu, kata Rasulullah SAW, ketika lahir langsung diganggu oleh setan. Ya. Sehingga anak itu menangis secara kuat gitu. Ya. Padahal ternyata anak kita lagi diganggu oleh setan. Makanya Rasulullah SAW juga memberikan wasiat kepada kita. Ternyata kita juga bisa menjadikan anak-anak kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan selama-lamanya. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa seorang laki-laki yang mendatangi istrinya, kemudian dia membaca doa, sudah hafal doanya ya? Kemarin saya sudah kasih tahu itu. Ya. Maka apabila dalam hubungan tersebut ya memiliki anak, maka anak yang akan dilahirkan itu tidak akan diganggu oleh setan. Allahumma jabnibna syaitan wa jannibas syaitan ala ma razaqtana. Itu harus dihafal itu. Ya. Bapak Rizik sudah hafal? Sudah. Ya, harus dihafal jemaah sekalian. Ya, harus. Kita menginginkan anak yang soleh. Kita menginginkan anak yang soleh. Maka sedari awal kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita itu menjadi anak yang soleh. Bukan hanya sekedar ketika usianya sudah 2 tahun, 3 tahun, kemudian dia merayakan hari ulang tahunnya, kemudian dia mengatakan di media sosial, semoga menjadi anak yang soleh. Bagaimana ceritanya? Ya, mengadakan suatu upacara, mengadakan satu acara yang itu tidak berdasarkan di dalam agama ini, bahkan itu di antara warisan orang-orang kafir. Kemudian dia berdoa kepada Allah atau berdoa di media sosial, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya menjadi anak yang soleh. Ya. Maka ini sepertinya sesuatu hal yang mustahil. Ya. Sesuatu yang mustahil. Kita diberikan pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah daripada keluarga Imran ini. Bagaimana caranya seseorang itu ketika menginginkan anak yang soleh, maka dia harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah anak itu akan jadi anak yang soleh. Mungkin di waktu kecilnya mungkin dia nakal apa kesini, tapi pasti karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bilang ya bahwa dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Tergantung nanti orang tuanya mengarahkan ke sebelah mana. Ya. Arahkan ke sebelah mana itu? Apakah diarahkan kepada nyanyian-nyanyian ataukah diarahkan kepada Al-Quran, sehingga anaknya itu dapat menjadi dapat bermanfaat bagi dirinya dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin apabila dia menjadi anak yang soleh. Jadi jemaah sekalian, terkhusus bagi para ibu-ibu, hendaklah menjadikan lisannya lisan yang keramat. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa seorang ibu adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kisah-kisah yang menyebutkan tentang bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anaknya. Pernah dengar kisahnya Imam Ahmad, jemaah sekalian? Imam Ahmad itu dia memiliki seorang ibu. Ketika Imam Ahmad kecil itu, di waktu subuh ibunya sudah merebuskan air panas. Ini kisahnya Imam Ahmad itu. Ketika dia kecil, ya, ibunya setiap subuh membuat air panas. Kemudian dibangunkannya ini Imam Ahmad, kemudian disuruh mandi dengan air hangat itu. Kemudian diberikan pakaian yang bagus, wewangian, kemudian digendong ke masjid. Bayangkan jemaah, digendong. Ya. Kemudian ketika sudah sampai di masjid, di sana ternyata ada halaqah Al-Quran, di mana ibunya meminta izin kepada syekh yang ada di situ, yang mengajar Al-Quran di situ, agar dia belajar. Imam Ahmad belajar kepada dia. Ya. Dan apa yang terjadi jemaah sekalian? Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Ya. Imam Ahmad ibni Hanbal, Imam Mazhab. Ya. Yang bukunya Masya Allah, ya, luar biasa.
dan pahala daripada apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad itu adalah merupakan usaha daripada ibunya, yang dia tidak terlepas dari pahala yang sangat besar, ya, karena kesolehan seorang anak itu adalah hasil jerih payah daripada orang tuanya. Lalu bagaimana dengan kisah seorang ibu, ya, orang tuanya daripada Imam Asy-Syafi'i, ibunya itu, Imam Syafi'i itu anak yatim jemaah sekalian. Ibunya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, sehingga dia harus meninggalkan kampung halamannya, berhijrah ke Mekah. Ibunya menemani dia di Mekah itu, menyediakan makannya dia, tempat tinggalnya dia, makan minumnya dia. Pokoknya Imam Asy-Syafi'i hanya belajar saja, belajar kepada ulama-ulama yang ada di Mekah. Kemudian berhijrah lagi ke Madinah untuk belajar di ulama-ulama yang ada di sana. Bayangkan jemaah sekalian, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu bukan perjalanan yang singkat. Kalau sekarang ada kereta, ada mobil. Kalau dulu naik unta, ya, harus beberapa hari sampai ke kota Madinah. Bayangkan bagaimana mulianya di dalam umat ini Imam Asy-Syafi'i. Itu apakah Imam Syafi'i dalam keadaan yang seperti sekarang ini yang kita sudah tahu itu, apakah Imam Syafi'i tiba-tiba menjadi seorang ulama besar? Tidak. Tapi ada peran seorang ibu, peran seorang yang hebat di belakang Imam Asy-Syafi'i, yaitu seorang ibu. Bayangkan jemaah sekalian, ya, terkadang perkara-perkara yang sederhana yang seorang ibu lakukan itu akan berdampak besar bagi anaknya di masa yang akan mendatang, ya. Maka jangan pernah remehkan ketika seorang ibu mengangkat tangan untuk anaknya berdoa, ya, agar dijadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Bisa jadi doa itu yang bisa menyebabkan anaknya itu menjadi anak yang soleh. Atau seorang ayah, ya, yang nanti kita akan sebutkan kisah Nabi Zakaria, bagaimana seorang ayah berdoa kepada Allah yang tidak pernah putus asa, meminta kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh dengan kesabaran yang panjang, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan anak yang sangat istimewa, yaitu Yahya, ya. Maka jemaah sekalian, ini pembelajaran penting bagi kita semua, bagi orang tua terutama, bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh itu tidak ujuk-ujuk langsung bisa jadi seperti itu saja, tapi butuh pengorbanan, ya, butuh kesabaran, ya, butuh waktu yang sangat panjang, ya. Tidak ujuk-ujuk anaknya dimasukkan ke sekolah tiba-tiba jadi anak yang soleh, tidak. Tapi semua mempunyai peran, semua mempunyai, ya, porsinya masing-masing. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang selanjutnya dari kisah keluarga Imran, bahwa jangan pernah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menginginkan anak laki-laki, iya kan? Ketika anaknya lahir ternyata perempuan, padahal dia menginginkan anak laki-laki. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah lebih tahu, ya, Allah lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ternyata anak yang dilahirkan itu anak perempuan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh, ya, istrinya Imran, ternyata menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia, yaitu Maryam, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi jamaah sekalian, kadang-kadang sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita jalani takdir itu. Dan terkadang juga sesuatu yang sebaliknya, ya, yang kita benci bisa jadi itu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sukai bisa jadi menurut Allah itu buruk, ya. Maka hendaklah orang-orang yang beriman itu senantiasa berlapang dada dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takdir yang sedang kita rasakan hari ini adalah takdir yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
takdir yang terbaik. Ya. Ketika istri Imran menginginkan anak laki-laki, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia anak perempuan. Bukan berarti Allah tidak menginginkan anak laki-laki dari Maryam, istri Imran, tapi Allah lebih tahu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia anak perempuan, maka anak perempuan ini akan menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang selanjutnya dari kisah keluarga Imran bahwa hendaknya orang tua banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan anaknya, agar anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang buruk terhadap anaknya. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah orang tua memberikan nama anak sejak dia lahir. Ya, karena ketika istri Imran itu melahirkan, kata dia, inni wada'tuha unsa wa inni sammaituha Maryam. Di hari itu juga ya, dia memberikan nama kepada anaknya. Ya, jadi jamaah sekalian, ya, dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa yang memiliki hak untuk memberikan nama kepada anak itu adalah orang tuanya. Ya, apakah ayahnya atau ibunya memberikan nama kepada anaknya. Dan kalau bisa secepatnya, agar ya si anak ini mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang selanjutnya, hendaklah kepada orang tua memberikan amanah pendidikan kepada seorang yang bertakwa, dan hendaklah orang tua merelakan dan bersabar serta menahan diri dari ujub dan ria dalam masa pendidikan anaknya. Ketika istri Imran ini melahirkan seorang anak perempuan itu, kemudian anak perempuan ini yang bernama Maryam diberikan kepada pemimpin-pemimpin agama mereka, ya, untuk dipelihara oleh mereka, untuk diberikan pembelajaran agama dan dibesarkan oleh mereka. Kita dapat mengambil pembelajaran dari sini bahwa anak kita, ketika kita titipkan kepada orang lain, kita harus memastikan orang yang dititipkan anak kita ini harus diantara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak itu lepas dari genggaman tangan kita kecuali dia dididik oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apalagi seperti zaman sekarang ini jemaah sekalian, Masya Allah, ya, banyak di antara sekolah-sekolah yang Masya Allah berbackground sudah pesantren, tapi di dalamnya tidak mengajarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajari joget-joget, nyanyi-nyanyi, ya, melakukan hal-hal yang dilarang di dalam syariat. Ya, kita salah memasukkan ya anak-anak kita. Ya. Ketika keluarga Imran memberikan anaknya si Maryam ini kepada pemimpin agama mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka agama itu, menjadikan Zakaria sebagai ya pemelihara daripada Maryam. Dan pada saat itu Nabi Zakaria adalah nabi mereka. Ya, nabi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala di sisi lain mengabulkan daripada permintaan keluarga Imran, kemudian memberikan pendidikan kepada Maryam dengan pendidikan yang sangat baik. Kemudian pembelajaran yang terakhir dari kisah keluarga Imran, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan balasan kepada seorang hamba dengan cara yang tidak disangka-sangka dan tanpa batas. Ya. Coba kita perhatikan ketika Maryam mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan-makanan yang tidak ada di musim itu. Ya. Makanan musim dingin tapi di musim panas. Makanan musim panas tapi pada saat itu di musim dingin. Dan orang-orang tahu makanan-makanan itu tidak akan ada kecuali pada masanya. Sama seperti kita lah sekarang ini. Ada yang namanya musim durian, musim mangga, ya kan? Tapi terkadang ada di antara buah-buah, ya, mungkin di tempat lain atau yang mungkin berbuah tapi di tempat kita tidak berbuah. Ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan makanan-makanan kepada Maryam, ya, tentunya ya, menyediakan makanan-makanan yang tidak ada pada masa itu. Ya, itulah di antara hikmah yang dapat kita ambil jamaah sekalian, ya, dari kisah keluarga Imran. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini dapat memberikan hikmah dan pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi kita orang tua yang menginginkan daripada anak-anak yang soleh, menginginkan daripada atau mendambakan daripada anak-anak yang soleh, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, amalan daripada anak-anak soleh itu yang akan senantiasa mengalir kepada diri kita, ya, meskipun kita sudah meninggal dunia, ya. Maka apabila seseorang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang soleh, ini merupakan karunia yang sangat besar, ya. Kalau dia memiliki anak misalnya 8, 4 di antara mereka adalah di antara anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, Masya Allah, beruntung sekali orang tuanya. Jangankan 4, 1 saja jemaah sekalian, di antara anak-anak kita ada yang, ya, mendoakan kita, berbakti kepada kita, itu sangat luar biasa, ya. Maka kita memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada anak keturunan kita dan dijauhkan mereka daripada keburukan-keburukan, dan semoga anak keturunan kita tergolong di antara anak-anak yang saleh yang dapat berbakti kepada orang tuanya dan dapat menolong daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.